Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Malam. Malam ini aku akan bercerita tentang kisah misteri. Disclaimer dulu ya guys, cerita ini hanya fiktif belaka. Apabila terdapat kesamaan nama dan tempat dalam cerita ini, hanyalah kebetulan semata tanpa ada unsur kesengajaan. Baiklah, tanpa berlama-lama, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Malam itu, udara di kampung Minangkabau terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan di antara pepohonan, membuat daun-daun bambu bergesekan satu sama lain dan menimbulkan suara yang seolah mengikuti langkah siapapun yang lewat. Di ujung kampung, berdiri sebuah rumah panggung tua yang sudah lama tidak dihuni. Rumah itu terbuat dari kayu berwarna gelap. Usangnya terlihat jelas dari setiap bagian dinding yang mulai retak dan lantai yang tampak rapuh. Jendelanya hanya setengah tertutup, berayun perlahan jika diterpa angin malam, seolah ada sesuatu di dalam yang sesekali mengintip keluar. Rumah itu selalu membuat siapapun yang lewat di depannya merasakan hal sama, rasa merinding yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Bukan karena bentuknya yang tua dan menyeramkan, tapi karena cerita yang sudah lama tersebar di kalangan warga. Orang-orang kampung selalu mengatakan satu hal tentang rumah panggung itu. Jangan pernah mengetuk pintunya saat tengah malam. Tidak peduli apapun alasannya, jangan sekalipun melakukannya. Raka, yang baru beberapa hari tinggal di kampung itu, awalnya tidak terlalu memikirkan cerita tersebut. Ia datang ke sana untuk beristirahat dan membantu rumah saudara jauhnya selama beberapa minggu. Kampung itu terlihat tenang di siang hari, dengan pemandangan sawah hijau, sungai kecil yang mengalir pelan, dan warga yang ramah. Namun, suasana berubah drastis ketika malam tiba. Kampung yang ramai di siang hari berubah menjadi sunyi, gelap, dan terasa asing. Malam pertama Raka di sana berjalan biasa saja. Ia duduk di teras rumah sambil menikmati udara malam. Langit terlihat cerah, tapi jalanan kampung itu sudah sepi karena hampir semua rumah mematikan lampu lebih awal. Hanya ada beberapa cahaya lampu minyak di beberapa rumah, termasuk rumah tempat Raka menginap. Dari tempat ia duduk, ia bisa melihat samar-samar rumah panggung tua di ujung kampung. Rumah itu seperti berdiri sendirian, terpisah dari rumah lain, seperti memang tidak ingin didekati siapapun. Raka memperhatikan rumah itu cukup lama. Semakin ia menatap, semakin terasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya kosong, tapi seperti sedang menunggu. Entah menunggu siapa, entah menunggu apa. Saat Raka hendak masuk ke dalam rumah karena udara semakin dingin, telinganya menangkap suara pelan dari arah ujung kampung. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar jelas, tapi pelan, seolah dipukul dengan hati-hati. Raka menoleh. Rumah panggung tua itu terlihat sama seperti sebelumnya, gelap dan diam. Tidak ada orang di depan pintunya, tidak ada siapa-siapa di sekitar sana. Namun suara ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini sedikit lebih nyaring. Raka memperhatikan lebih teliti. Jalanan sepi, tidak ada warga yang sedang lewat atau bermain. Tidak ada anak-anak, tidak ada orang dewasa. Hanya rumah tua itu. Dan suara ketukan yang entah datang dari pintu atau dari sesuatu yang lain. Tok, tok, tok. Kali ini suaranya terasa lebih dekat, seperti ketukan yang dilakukan dengan sengaja, seperti seseorang atau sesuatu sedang meminta jawaban. Raka menahan nafas, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia memicingkan mata, mencoba mencari siapa yang mengetuk. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada bayangan manusia. Tidak ada cahaya, hanya satu rumah tua dan suara ketukan yang entah datang dari pintu atau dari sesuatu yang lain. Tok, tok, tok. Kali ini suaranya terasa lebih pelan, namun terdengar lebih memanggil. Raka menahan nafas, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia memicingkan mata, mencoba mencari siapa yang mengetuk. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada bayangan manusia. Tidak ada cahaya, hanya satu rumah tua dan suara ketukan yang entah datang dari pintu atau dari sesuatu yang lain.
Tok, tok, tok. Kali ini suaranya terasa lebih nyaring, seperti ketukan yang dilakukan dengan sengaja, seperti seseorang atau sesuatu sedang meminta jawaban. Raka merasakan bulu kudaknya berdiri, namun di dalam dirinya muncul sesuatu yang lebih kuat daripada rasa takut. Rasa penasaran. Siapa yang mengetuk? Apa yang ada di dalam rumah itu? Apa yang sebenarnya disembunyikan warga kampung? Saat itu, Raka belum tahu bahwa kadang-kadang ada pintu yang memang tidak seharusnya disentuh, dan ada suara yang tidak seharusnya dijawab. Namun, malam itu, langkah pertama menuju jawaban sudah dimulai. Pelan-pelan, tanpa ia sadari. Dan sejak detik itu, rumah panggung tua di ujung kampung bukan lagi sekedar bangunan kosong di kegelapan malam, melainkan sebuah peringatan yang terlambat ia pahami. Malam berikutnya datang dengan suasana yang terasa jauh lebih dingin dan berat daripada malam sebelumnya. Sejak sore, langit sudah tampak muram. Awan menggantung rendah seperti menahan sesuatu yang tidak ingin jatuh. Angin bertiup pelan tapi setiap hembusannya membawa rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Raka merasa ada sesuatu yang berbeda hari itu, tapi ia tidak tahu apa yang membuat perasaannya tidak tenang. Sejak pagi, rumah panggung tua di ujung kampung itu selalu terasa seperti berada lebih dekat daripada biasanya. Walaupun jaraknya tetap sama, entah mengapa rasanya seperti menempel di kepala, seperti terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Setiap kali ia menoleh, bayangan rumah itu seolah hadir di ujung penglihatannya. Berdiri diam, tapi terasa seperti memperhatikan. Menjelang malam, warga kampung menutup pintu rumah mereka lebih cepat dari biasanya. Lampu-lampu dipadamkan lebih awal, dan jalanan tampak jauh lebih sepi. Raka sempat memperhatikan hal itu. Tidak ada suara orang berbincang, tidak ada anak kecil yang bermain, tidak ada orang yang melintas. Hanya suara jangkrik dan desiran angin melewati pepohonan. Raka duduk sendirian, memandangi jalan kampung yang gelap. Suasana terasa kosong, seolah kampung itu sedang menahan nafas. Dari kejauhan, rumah panggung tua itu kembali terlihat. Kegelapannya tampak lebih pekat, jendelanya seperti lubang hitam yang tidak menampilkan apapun. Raka mencoba mengalihkan perhatian dengan memandang ke arah lain. Namun, rasa tidak nyaman itu tetap ada. Hatinya merasa seperti sedang diawasi, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tak lama setelah itu, sesuatu mulai terdengar. Pelan, lambat, menghantam keheningan malam. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali datang. Sama seperti malam sebelumnya, namun kali ini terdengar lebih jelas, lebih berat, seolah dilakukan dengan sengaja. Raka langsung menoleh ke arah rumah panggung tua itu, matanya menatap lurus ke pintunya yang gelap. Tidak ada siapa-siapa di depan rumah itu, namun suara ketukannya tetap terdengar. Tok, tok, tok. Raka menelan ludah, jantungnya berdegup lebih cepat. Ada rasa takut yang perlahan merayap, tapi rasa penasarannya tetap bertahan. Ia berdiri perlahan, mencoba memperhatikan lebih dekat. Dalam remang, ia melihat sesuatu di bagian jendela atas rumah tua itu. Seperti ada bayangan seseorang yang berdiri diam. Bentuknya samar, tidak jelas, namun cukup terlihat untuk membuat tubuh Raka merinding. Rambutnya tampak panjang, jatuh ke bawah, sementara tubuhnya hanya berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Bayangan itu tidak melambaikan tangan, tidak berjalan, tidak melakukan apapun. Hanya berdiri dan menghadap ke arah luar, seolah sedang memandang siapa saja yang berani memandang balik. Raka mengerja beberapa kali, memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Namun ketika ia kembali fokus, bayangan itu masih ada di sana. Diam, membeku, seolah memang sudah lama menunggu seseorang memperhatikannya. Dan saat itulah, ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih dekat, namun bukan dari arah rumah panggung tua itu. Suara ketukannya terdengar dari belakang Raka. Pelan tapi jelas, seperti seseorang sedang berdiri di depan pintu rumah tempat ia menginap dan mengetuk dengan penuh kesabaran.
Raka terdiam, tengkuknya terasa dingin, tangannya gemetar tanpa ia sadari. Ia berdiri perlahan, mencoba memperhatikan lebih dekat. Dalam remang, ia melihat sesuatu di bagian jendela atas rumah tua itu. Seperti ada bayangan seseorang yang berdiri diam. Bentuknya samar, tidak jelas, namun cukup terlihat untuk membuat tubuh Raka berinding. Rambutnya tampak panjang, jatuh ke bawah, sementara tubuhnya hanya berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Bayangan itu tidak melambaikan tangan, tidak berjalan, tidak melakukan apapun. Hanya berdiri dan menghadap ke arah luar, seolah sedang menanti siapa saja yang berani memandang balik. Raka mengerjap beberapa kali, memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Namun ketika ia kembali fokus, bayangan itu masih ada di sana. Diam, membeku, seolah memang sudah lama menunggu seseorang memperhatikannya. Dan saat itulah, ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih dekat, namun bukan dari arah rumah panggung tua itu. Suara ketukannya terdengar dari balik pintu itu sendiri. Suasana mendadak terasa sunyi sekali, seolah dunia di sekitarnya berhenti bergerak. Angin tiba-tiba tidak terdengar. Suara jangkrik hilang. Hanya ada dirinya dan suara ketukan yang seperti bernafas di telinganya. Tok, tok, tok. Kemudian ketukan itu berhenti. Tidak ada suara apapun setelahnya. Raka berdiri mematung selama beberapa detik, mencoba memastikan bahwa semuanya hanya halusinasi. Namun, tubuhnya terasa berat untuk digerakkan, seperti ada sesuatu yang menahannya tetap berdiri di tempat. Saat ia berusaha menenangkan diri, tiba-tiba dari arah kejauhan terdengar suara pelan, bukan ketukan, melainkan suara bisikan. Halus, tapi terasa jelas di telinga. Suara itu terdengar seperti suara perempuan, sangat pelan, namun setiap katanya terasa dingin. Kalau sudah mendengar ketukan, suara itu berhenti sebentar, seperti menunggu. Raka menahan nafas. Bisikan itu kemudian berlanjut. Seharusnya dibalas. Kata-kata itu diucapkan pelan, namun terdengar sangat dekat, seolah dibisikkan tepat di belakang telinganya. Raka spontan menoleh, namun tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya udara dingin dan kegelapan. Ia memandang kembali ke arah rumah panggung tua itu. Dan saat itu, bayangan perempuan di jendela tadi sudah tidak ada. Namun anehnya, Raka merasa seperti sesuatu dari arah rumah itu kini sedang memanggilnya. Bukan lewat suara, bukan lewat ketukan, tapi lewat rasa. Seperti tarikan halus yang membuat kakinya ingin melangkah ke sana. Tanpa benar-benar menyadarinya, Raka mulai berjalan perlahan ke arah ujung kampung. Langkahnya terasa ringan, namun hatinya berat. Setiap langkah membawa dirinya semakin dekat dengan rumah tua itu. Jalanan sepi, lampu-lampu sudah padam. Hanya ada cahaya remang bulan yang tertutup awan. Sesampai di depan rumah panggung itu, Raka berdiri diam. Rumah tersebut tampak lebih tinggi daripada sebelumnya, seolah menjulang besar di hadapannya. Kayunya hitam, dindingnya retak, dan celah-celah gelap di bawah kolongnya seperti mulut yang terbuka lebar. Angin bertiup pelan. Suasana benar-benar hening. Raka menatap pintu rumah itu. Pintu kayu tua yang terlihat rapuh, tapi terasa seperti gerbang menuju sesuatu yang tidak seharusnya dijamah manusia. Jantung Raka berdegup keras, tangannya perlahan terangkat. Ia tidak tahu mengapa ia melakukannya. Ia hanya merasa seperti ada sesuatu yang menunggu balasan. Ia berdiri tepat di depan pintu, dalam keheningan malam yang mencekam. Tanpa menyadarinya, tangannya bergerak perlahan, mendekat ke permukaan kayu, seolah siap membalas ketukan itu. Satu ketukan saja, hanya satu. Namun ia belum tahu bahwa di balik pintu itu ada sesuatu yang tidak pernah ingin dibangunkan. Dan ketika seseorang mengetuk balik, maka sesuatu itu akan menjawab. Raka berdiri diam di depan pintu rumah panggung tua itu. Angin malam terasa semakin dingin, seperti menusuk sampai ke tulang. Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa berat, seolah waktu melambat dan suara apapun lenyap begitu saja. Tidak ada jangkrik, tidak ada suara daun, tidak ada apapun. Hanya dirinya, rumah itu, dan keheningan yang terasa menekan dari segala arah.
Tangannya masih terangkat, hampir menyentuh permukaan kayu yang kusam. Jari-jarinya bergetar pelan. Hatinya menolak, tetapi rasa penasaran di dalam dirinya seolah memaksa untuk tetap maju. Ia tidak tahu mengapa, seakan ada sesuatu yang berbisik, bukan dalam bentuk suara, tapi langsung di dalam pikirannya. Balaslah. Tanpa sadar, jari Raka menyentuh permukaan pintu. Kayu itu dingin, jauh lebih dingin dari udara malam. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Namun rasa takut justru semakin kuat. Nafasnya terasa berat. Matanya tetap menatap lurus ke depan. Lalu, perlahan, tok. Satu ketukan kecil keluar dari tangan Raka. Bukan keras, bukan pula sengaja. Hanya sebuah ketukan pelan. Seolah ragu, namun cukup jelas untuk terdengar. Untuk beberapa detik, tidak ada yang terjadi. Rumah itu tetap diam. Angin kembali berhembus pelan. Raka menghela nafas, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya kebetulan. Ia hendak menarik tangannya menjauh, namun sebelum sempat bergerak, dari dalam rumah terdengar suara. Tok, tok, tok. Ketukan itu membalas. Bukan pelan, bukan samar, melainkan jelas, berat, dan terasa sangat dekat seperti berasal tepat di balik kayu yang sedang disentuh Raka. Tubuh Raka langsung membeku, dadanya berdebar keras, kakinya mendadak lemas. Ia ingin mundur, namun seakan ada sesuatu yang menahan. Tangannya seperti menempel di permukaan pintu, sulit dilepaskan. Ketukan itu berhenti, suasana kembali sunyi. Namun kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang sedang berdiri di balik pintu, menunggu. Dan tiba-tiba, pintu kayu itu berderit perlahan. Bukan terbuka lebar, hanya menyisakan celah kecil. Dari celah itu, gelap pekat terlihat menembus keluar seperti kabut hitam tipis. Udara di sekitar Raka berubah dingin seketika. Nafasnya tampak seperti uap kecil ketika keluar dari mulutnya. Di dalam kegelapan, sesuatu bergerak, perlahan, sangat pelan, hingga akhirnya terlihat sebuah tangan pucat keluar dari celah pintu. Jari-jarinya panjang, kukunya tipis, warnanya kebiruan seperti tangan seseorang yang sudah lama tidak merasakan kehidupan. Tangan itu meraba udara, lalu berhenti tepat di pergelangan tangan Raka. Pegangannya terasa dingin, namun kuat. Raka mencoba menarik diri, namun tidak bisa. Semakin ia mencoba melepaskan tangan itu, semakin erat genggamannya menahan. Dari dalam rumah, terdengar suara perempuan. Pelan, serak, namun setiap kata terasa menusuk telinga. Terima kasih, sudah mengetuk balik. Raka membeku. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah berasal dari seseorang yang berdiri hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Cahaya remang bulan perlahan menyinari bagian celah pintu, dan dari dalam tampak seorang perempuan berdiri di balik kegelapan. Rambutnya panjang, hitam, menutupi sebagian wajah. Kulitnya pucat dan kusam, matanya kosong tanpa cahaya, namun tetap terasa seolah menatap lurus ke arah Raka. Bibirnya terangkat sedikit, membentuk sesuatu yang mirip dengan senyum. Namun terasa salah, dingin, dan menyakitkan untuk dilihat. Ia mendekat. Wajahnya muncul lebih jelas di balik celah pintu. Bisikannya terdengar lagi. Sudah lama, tidak ada yang berani membalas ketukan. Suasana di sekitar terasa seperti berhenti. Tidak ada waktu, tidak ada gerak. Hanya tatapan kosong perempuan itu dan Raka yang terperangkap di hadapannya. Tangan perempuan itu menarik pelan pergelangan tangan Raka, seolah mengundangnya masuk. Namun bersamaan dengan itu, dari dalam rumah terlihat sesuatu lain. Di balik kegelapan muncul wajah-wajah lain. Beberapa samar, beberapa terlihat jelas,
Semuanya menatap, bukan dengan mata manusia biasa, melainkan tatapan kosong, dan seolah meminta bantuan. Ada yang mulutnya terbuka, seperti ingin berteriak namun tidak bisa. Ada yang berdiri membelakangi, tapi kepalanya berputar perlahan. Ada yang hanya berupa bayangan, tanpa bentuk. Raka merasa dadanya sesak, kakinya ingin berlari, tapi tubuhnya tidak mau bergerak. Perempuan itu kemudian berbisik lagi. Kali ini, lebih dekat, lebih pelan, namun terdengar jelas. Di rumah ini, siapa yang mengetuk akan menggantikan yang di dalam. Mata perempuan itu bergerak pelan, menatap tangan Raka, lalu menatap pintu, lalu menatap kembali wajahnya, seakan mengatakan, "Giliranmu." Raka berusaha melepaskan diri dengan seluruh tenaga yang ia punya. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya bergetar, tangannya mencoba menarik paksa. Namun semakin ia melawan, genggamannya semakin kuat. Wajah perempuan itu kini berada sangat dekat. Begitu dekat hingga Raka bisa merasakan hembusan nafas dinginnya. Matanya perlahan bergerak ke arah Raka. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum lebar. Namun bukan senyum manusia, melainkan sesuatu yang tidak seharusnya bersenyum. Dalam 1 detik panjang yang terasa seperti selamanya, pintu itu terbuka sedikit lebih lebar. Suara bisikan menyatu dengan banyak suara lain dari dalam rumah. "Gantikan, gantikan, gantikan." Raka berteriak dalam hati, namun tenggorokannya membeku. Dan malam itu, warga desa hanya mendengar satu hal. Tok, tok, tok. Ketukan baru. Pelan, namun jelas. Namun kali ini suara ketukan itu terdengar dari luar rumah panggung. Seolah ada seseorang yang kini berdiri di depan pintu, menunggu balasan. Sejak malam itu, rumah panggung tua di ujung kampung tidak pernah benar-benar sepi lagi. Karena setiap tengah malam, selalu ada satu ketukan baru. Dan orang-orang kampung tahu, ketika suara itu terdengar, bukan rumahnya yang meminta dibuka. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik lagi. Saya Echa, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.